Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Makro ingin memaparkan tentang kasus inflasi Jepang pada Juni 2021. Yang beranggotakan kelompok kami yaitu 1. Ahmad Ali Maskur, 2. Adi Nur Fauzan, 3. Ahmad Syarif Nur Rahman, 4. Raken Arya Seta, dan saya sendiri Saiful Aziz. Berikut adalah kronologi dari kasus inflasi Jepang pada bulan Juni 2021. Pada saat itu, harga konsumen inti Jepang pada bulan Juni 2021 naik 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandai laju tahunan tercepat dalam lebih dari setahun dan menjadi tanda dampak inflasi komoditas global meluas secara bertahap. Namun, kenaikan inflasi inti tersebut sebagian besar didorong oleh lonjakan harga energi yang lebih tinggi. Kenaikan yang merupakan yang tercepat sejak Maret 2020. Sebagian besar disebabkan oleh lonjakan 4,6% pada biaya energi dengan harga bensin naik 17,9%. Sebagai tanda bahwa rumah tangga menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi. Dalam proyeksi kuartalan baru yang dirilis pada hari Jumat, tanggal 16 bulan 7, oleh BOJ, Bank of Japan, memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Jepang untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2022 menjadi 3,8% dari 4%. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sebuah kegiatan karena pembatasan baru. Hal ini juga membuat BOJ merevisi perkiraan CPI inti tahun ini menjadi 0,6% dari 1%. Sebagian besar mencerminkan dorongan dari harga energi yang lebih tinggi. Berikut adalah pemaparan tentang kasus inflasi Jepang pada bulan Juni 2021. Apakah dari teman-teman ada pendapat tentang kasus tersebut? Monggo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raken Arya Seta. Izin berargumen, perekonomian Jepang sedang dihantui stagflasi, di mana kondisi saat inflasi terus meningkat, tetapi perekonomian stagnan, bahkan melambat, akibat inflasi grosir tertinggi. Inflasi ini menunjukkan kenaikan harga-harga di tingkat perusahaan. Rantai pasokan yang belum membaik menyebabkan lonjakan pada inflasi harga grosir. Peningkatan tekanan biaya dan ditambah dengan melemahnya yen juga turut mengelambungkan harga barang-barang impor. Harga grosir naik untuk berbagai barang, seperti bahan bakar dan barang kayu. Sejumlah perusahaan yang berusaha menaikkan harga karena tidak mau menanggung kenaikan biaya sendiri, melainkan akan ikut melimpahkan kepada konsumen, mengindikasikan adanya potensi kenaikan harga-harga di tingkat konsumen sebagai limpahan dari inflasi di sektor grosir, yang menyebabkan ekonomi negara Jepang dibayangi oleh stagnasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Nur Rahman. Menurut argumen saya, inflasi yang terjadi di Jepang diakibatkan karena adanya lonjakan sebesar 4,6% pada biaya energi, dengan harga bensin yang melonjak naik sebesar 17,9%. Lonjakan ini
dipicu karena seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 yang semakin cepat namun tidak diimbangi oleh pulihnya produksi energi yang sempat turun. Pemerintah Jepang hanya mengimpor energi dalam kuantitas yang kecil, yang menyebabkan inflasi menjadi lebih tinggi dan memicu lonjakan harga pada barang lain, seperti harga batu bara, listrik, dan gas. Mungkin itu saja argumen dari saya. Yang selanjutnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Mazkur Majid. Sedikit menambahkan argumen tentang inflasi di Jepang. Pelemahan harga Jepang telah diperburuk oleh beberapa faktor, khususnya termasuk pemotongan biaya ponsel yang dianjurkan oleh pemerintahan Jepang. Angka ini belum termasuk dampak dari rencana telepon seluler yang lebih murah. Jika itu terjadi, indeks harga konsumen mungkin naik 0,5% atau 0,6%. Pemerintah dan Bank Sentral Jepang atau BOJ terus berupaya mendongkrak inflasi. Salah satu kebijakannya adalah penerapan suku bunga negatif yang dilakukan oleh BOJ atau Bank Sentral Jepang dalam setahun terakhir. Saat suku bunga minus, maka tabungan dari investasi masyarakat justru akan termakan oleh bunga, bukan malah bertambah. Masyarakat seakan diajak untuk lebih banyak mengonsumsi, bukan menabung atau berinvestasi. Ya, itu argumen tambahan dari saya. Perkenalkan, saya Dinur Fauzan. Argumen dari saya, Jepang mengalami inflasi untuk pertama kalinya setelah 14 bulan. Setelah adanya kenaikan biaya komoditas yang mendorong harga bensin melonjak. Akibat harga yang melonjak tersebut, membuat harga konsumsi makanan segar naik 0,2% dari tahun sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa keadaan ekonomi global yang bergejolak akan menyebabkan kenaikan inflasi hampir di setiap negara. Dibuktikan dengan kenaikan harga konsumsi yang itu naik. Sekian argumen dari saya. Baik, terima kasih atas argumen dari teman-teman yang sudah disampaikan. Dari argumen teman-teman, saya dapat menyimpulkan yaitu apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi yang dialami oleh Jepang dan bagaimana kondisi yang dialami Jepang saat itu, seperti harga barang yang mengalami kenaikan seperti gas, listrik, batu bara, dan batu bara, serta pemotongan biaya ponsel yang memperburuk keadaan tersebut. Akibatnya sejumlah perusahaan menaikkan harga karena tidak mau menanggung kenaikan biaya yang kemudian dilimpahkan ke konsumen. Itu merupakan apa saja yang mempengaruhi keadaan ekonomi Jepang saat itu yang menunjukkan bahwa perekonomian global yang bergejolak yang mengakibatkan dari inflasi di setiap negara. Sekian pemaparan kami tentang kasus inflasi pada Jepang di tahun 2021 pada bulan Juni.